Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Etika Sosial atau Pendidikan Agama Katolik. Para mahasiswa yang saya kasihi, pada kesempatan ini tahun ajaran baru kita tidak bisa berjumpa secara langsung dalam perkuliahan ini. Yang dulu kita bisa tatap muka, ketemu langsung dengan dosennya, dosen bisa ketemu langsung dengan para mahasiswanya. Tapi kali ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung, namun kita bisa berjumpa lewat dunia maya, yaitu kuliah daring atau kuliah online. Oleh karena itu para mahasiswa, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama membuka perkuliahan ini. Semoga perkuliahan ini nanti bisa dimengerti, dipahami dengan baik oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Katolik atau Etika Sosial. Pertemuan pertama kali ini para mahasiswa nanti kita berkenalan, ya. Kita berkenalan, namanya siapa, asal dari mana. Nanti selama kuliah semester ini, ya, online-nya dari mana? Apakah dari Pontianak online-nya? Apakah dari daerah mana? Silakan disebutkan. Nah, lebih lanjut kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama Bapak Pak Suko, berasal dari Kabupaten Sanggau, tepatnya Kampung Antibo. Kemudian lahir tanggal 7 Februari 1979, sudah menikah, punya anak 1, ya. Ngajar di WD dari tahun 2013. Ada 2 mata kuliah yang Bapak ampu di WD ini. Yang pertama adalah Pendidikan Agama Katolik atau Etika Sosial. Yang kedua adalah Pendidikan Anti Korupsi di semester 3. Nah, hari pertama ini para mahasiswa, marilah kita pertama berbicara tentang kontrak perkuliahan. Apa yang harus para mahasiswa lakukan selama 1 semester ini, apa yang harus para mahasiswa laksanakan, dikerjakan. Nah, mari kita dengar penjelasan dari Bapak tentang mata kuliah ini. Baik para mahasiswa sekalian, berikut disampaikan kontrak perkuliahan kita, ya. Nama Bapak Pak Suko SS, dengan email sukotaunarap@gmail.com. Nama mata kuliah kita adalah Pendidikan Agama Katolik atau Etika Sosial 2 SKS. Nah, materi hari ini kita berbicara tentang kontrak perkuliahan dengan pembagian tugas, ya. Nah, ini kontrak perkuliahan yang disebut dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, ya, prodi akuntansi, mata kuliah Pendidikan Agama Katolik atau Etika Sosial dengan kode mata kuliah CPK 101 semester ganjil tahun 2020-2021 dengan bobot SKS 2 serta pengajarnya pertama Dr. Paulus Tony Tantiono OMK dan Suko SS MPD. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah mahasiswa-mahasiswi mampu mengkonstruksi pengetahuan dan kemampuan dalam memahami perkembangan hidup beriman, terutama beriman Katolik, dalam masyarakat majemuk untuk mewujudkan etika sosial yang benar, mencapai kehidupan spiritual iman yang dewasa, serta mampu memahami tentang agama, sikap dan usaha-usaha orang beragama dalam membina kehidupan bersama. Lalu kemudian yang ke-8, capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini diuraikan dalam deskripsi singkat mata kuliah sebagai berikut. Pertama, mengkonstruksikan pemahaman umum agama, sikap dan usaha-usaha orang beragama dalam membina kehidupan bersama.
Yang kedua, mendeskripsikan pemahaman tentang kewajiban, tanggung jawab, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya serta alam semesta pada umumnya. Untuk itu, para mahasiswa sekalian, ya, mata kuliah ini yang menjadi bahan kajian kita, yang pertama nanti kita akan membahas arti, makna, dan unsur dalam agama. Pertemuan kedua membahas tentang unsur penghambat dalam hidup beragama di Indonesia. Yang ketiga, moral pada umumnya. Keempat, etika pada umumnya. Kelima, kebebasan beragama di Indonesia, dan seterusnya sampai kepada moral seksualitas. Untuk itu, uraian acara pembelajarannya dilakukan dengan 16 kali pertemuan, ya, dipotong dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Oleh karena itu, murni tatap muka secara online ini ada 14 kali. Untuk hari ini kita berbicara tentang pengantar kuliah dan kontrak perkuliahan pendidikan agama Katolik atau etika sosial. Oleh karena itu, strategi yang akan digunakan dalam kuliah ini adalah platformnya Google Classroom. Jadi kita pakai Google Classroom, pakai WA, kemudian nonton materi kuliah di YouTube. Ya. Hari ini nanti jam kuliah kita selalu 100 menit, ya. Tujuannya adalah pengalaman mahasiswa memahami proses kuliah selama satu semester serta pembagian tugas, kemudian mengetahui pengantar kuliah, instrumennya nanti kita tanya jawab, atau ada yang tidak jelas, tidak dimengerti, silakan bertanya dengan membuat penilaian 100%. Lalu kemudian minggu depannya kita akan mulai kuliah ini dengan materi arti, makna, dan unsur dalam agama. Apa yang kita lakukan? Strategi apa? Model pembelajaran yang kita lakukan? Strateginya adalah daring, online, platform Google Classroom, WA, nonton materi di YouTube. Nah, tugasnya adalah nanti tugas meresume presentasi. Tugas meresume, kemudian presentasi. Ya. Di pembagian tugasnya sudah tadi di pertemuan pertama hari ini, kemudian selanjutnya mahasiswa mengerjakan tugas meresume. Begitu dan seterusnya para mahasiswa. Pertemuan ketiga kita membahas unsur penghambat dalam kehidupan beragama. Keempat, moral pada umumnya, ya. Kemudian kelima, etika pada umumnya, etika dan fungsi agama, etika, fungsi etika, kebebasan beragama di Indonesia, dialog dalam keagamaan. Kemudian pertemuan ke-8 kita ada ujian tengah semester, dilanjutkan dengan materi berikutnya tanggung jawab, berikutnya hati nurani, kemudian keputusan dalam pembinaan hati nurani, ya. Yang ke-12 nanti hak asasi manusia. Ke-13 kita berbicara tentang lingkungan hidup dalam pandangan keagamaan. Ke-14 perkawinan, berkaitan dengan soal perkawinan. Kemudian terakhir materi kita berbicara tentang moral seksualitas. Lalu dari sekian banyak materi itu kita akan nanti memvariasikannya, ya, dengan strategi selalu daring, ya, tapi nanti penggunaannya nanti mungkin sekali-sekali kita menggunakan Zoom. Tapi nanti para mahasiswa selalu kita gunakan yang utama adalah Google Classroom dan WA Group. Para mahasiswa sekalian, demikian kuliah kita hari ini, kontrak perkuliahan kita. Semoga dimengerti dan dipahami. Kalau ada yang belum paham, kalau ada yang bertanya, silakan nanti cek kembali, aktif kembali, bertanya di komentar Google Classroom, atau nanti langsung japri saja di WA atau di WA Group. Demikian para mahasiswa untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.